Sekarang yang penting hidup suci seperti yang saya katakan, lawan masalahmu dengan kesucian. Kau masih punya masalah sabrek-abrek di sini. Kalau sampai benar kamu melakukan itu, sakit jiwamu. Bisa saja memang kamu butuh pria dan kamu kesepian. Tetapi ini sudah berlalu dan kita tidak perlu menoleh ke belakang lagi. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 1151. Saya didampingi oleh Pendeta Alvin, mari kita mulai. Baik. Yang pertama dari seorang wanita usia 33 tahun, sudah bercerai, memiliki satu anak, tinggal di Sulawesi Utara, Jemaat Pentakosta. Shalom Pak Eras, saya tumbuh di keluarga broken home. Karena ibu dan bapak saya berpisah, bahkan mereka memiliki pasangan masing-masing. Ibu saya beberapa kali punya pacar, dan kejadian pertama yang sangat menyakitkan saya yaitu ketika ibu dilecehkan oleh pacarnya tersebut. Setelah itu ibu saya memiliki pacar lagi yang akhirnya menjadi suaminya. Saya dilecehkan oleh suami ibu saya yang sekarang waktu saya kelas 2 SMA. Hal itu membuat saya takut sampai saya tidak betah tinggal bersama mereka. Sehingga saya memutuskan mencari pacar seorang preman yang bisa melindungi saya dari bapak tiri saya itu. Suatu hari saya dikenalkan oleh teman saya dengan seseorang, kemudian kami berpacaran. Singkatnya saya hamil dan akhirnya kami menikah. Pernikahan saya tidak bahagia, Pak, karena suami saya KDRT, suka minuman keras, berjudi, malas-malasan di rumah, dan di saat mendapatkan pekerjaan yang bagus, dia malah selingkuh. Saya sudah bersabar selama 10 tahun menghadapi suami saya, tapi saya benar-benar tidak tahan dengan kelakuannya. Di sisi lain, saya kasihan dengan mental anak saya jika melihat kami bertengkar setiap hari. Saya pernah melaporkan suami saya ke polisi sampai 3 kali karena saya sudah tidak tahan diperlakukan tidak baik. Singkat cerita, saya berpisah dengan dia dan saya bekerja sebagai sales promotion rokok. Tapi pada saat COVID, pekerjaan saya itu diberhentikan. Akhirnya saya memutuskan bekerja sebagai pemandu karaoke di salah satu daerah. Ya, teruskan gaji. Gaji saya di sana sangat besar dan saya bisa melunasi rumah, bahkan bisa membeli mobil. Saya bertemu seorang laki-laki di sana, tapi dia sudah beristri. Dia sangat baik sama saya, bahkan memberikan semua yang saya minta dan kami saling menyayangi. Suatu saat saya memutuskan hubungan kami, Pak, tapi dia berkata bahwa saya harus menanggung akibat karena berpisah dari dia. Dia bilang kalau dia akan santet saya. Setelah itu saya mendapati benjolan kecil di bagian pangkal paha kiri. Entah itu kebetulan atau memang saya sedang sakit, saya tidak tahu, Pak. Sekarang benjolan itu sudah dioperasi dan hasil labnya menunjukkan bahwa saya terkena kanker lemak atau liposarkoma. Bulan lalu saya juga mendapati anak saya sering menonton film dewasa atau film porno. Tapi saya menasehati dia dan kami berdoa bersama. Sekarang saya sering mendengar khotbah Bapak dan saya ingin memberi diri saya sepenuhnya buat Tuhan. Sehingga setiap hari saya berusaha hidup kudus, Pak. Saya juga menjual rumah dan mobil saya buat pendidikan anak saya, tapi belum laku juga. Di sisi lain, saya juga harus melanjutkan pengobatan batu empedu dan kista ginjal saya. Apa yang harus saya lakukan ya, Pak? Banyak sekali yang saya ingin tanyakan, tapi sepertinya kalau saya bertanya di sini tidak akan cukup. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, akibat keadaan keluarga yang rusak, anak menjadi rusak. Tentu salah kalau mencari suami sembarangan hanya supaya dapat melindungi diri dari bapak tiri. Alasan ini tidak saya terima. Kalau sampai benar kamu melakukan itu, sakit jiwamu. Bisa saja memang kamu butuh pria dan kamu kesepian. Tetapi ini sudah berlalu dan kita tidak perlu menoleh ke belakang lagi. Sekarang yang kamu lakukan adalah bagaimana kamu memulai hidup baru dengan usia yang masih 33 tahun. Kamu sangat berpotensi jatuh dalam dosa atau merusak orang lain. Yang kamu lakukan sudah benar, ikut saya dan hidup dalam kekudusan. Usahakan hidup di dalam kekudusan. Nanti Tuhan akan memberi jalan keluar. Kamu jangan mikir bagaimana nanti
tahap demi tahap kamu akan bisa menyelesaikan semua masalah. Sekarang yang penting hidup suci seperti yang saya katakan, lawan masalahmu dengan kesucian. Kau masih punya masalah sabrek-abrek di sini, ya, penyakit, anak, tapi Tuhan akan menolong kamu kalau kamu punya hati yang betul-betul bertobat dan mau berubah. Kami akan bimbing kamu. Kalau kau butuh konselor, kami akan mengirimkan konselor. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya dari seorang pria usia 23 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI. Shalom Pak Eras beserta pendamping Abam. Ada kecurigaan dalam diri saya bahwa ayah saya sedang selingkuh dengan wanita lain. Kecurigaan ini muncul karena saya sering mendapati ayah saya menggunakan aplikasi chatting. Lalu ketika saya datang mendekat, dia langsung cepat-cepat menutup aplikasi tersebut. Setiap pagi ayah saya jalan sekitar 2 jam di komplek untuk berolahraga, tetapi saya tidak yakin karena gerak-geriknya mencurigakan seperti menyembunyikan sesuatu. Saya anak laki-laki satu-satunya, bungsu dari 4 bersaudara. Ayah dan mama saya berusia sekitar 50 tahunan. Saya tidak tahu apa hanya saya saja yang merasakan ini atau mungkin Cece dan mama saya juga merasakan hal yang sama. Saya takut untuk berbicara langsung ke mama saya karena takut malah menghancurkan hatinya. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Mohon bantuan Pak Eras. Terima Yang kasih. pertama, kamu harus berdoa minta hikmat Tuhan. Yang kedua, kemungkinan kamu ajak dialog dengan kakak kamu paling bijaksana. Kalau paling besar tidak bijaksana, mungkin yang kedua dan ketiga. Dan kamu bicara baik-baik dengan papa, mohon jangan lakukan itu. Itu saja jawaban saya. Lakukan lalu beri kabar kami bagaimana hasil daripada langkah itu. Berikutnya dari seorang wanita usia 45 tahun, sudah menikah, tinggal di Jawa Tengah, Jemaat Karismatik. Shalom Pak Eras, puji Tuhan saya mendapatkan nomor WhatsApp Abam dari kakak saya yang biasanya mendengarkan khotbah Pastor Eras. Sebenarnya saya tidak ingin bertanya Pastor, lebih tepatnya saya mau didoakan supaya kehidupan saya lebih baik. Saya menikah pada tanggal 9 Agustus 2003 saat saya sudah hamil 3 bulan. Dan inilah asal dosa serta kesusahan saya berlangsung. Suami saya orang yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Lebih dari 20 tahun menikah, dia tidak bisa berperan sebagai ayah yang bertanggung jawab, dan saya yang akhirnya cover seluruh kebutuhan keluarga dengan keadaan yang terbatas. Saya sampai hari ini tidak memiliki rumah, jadi saya dan anak berpindah-pindah ke rumah saudara saya. Bahkan yang terakhir kami tinggal di rumah almarhum ibu saya yang baru meninggal tahun 2021. Dari tahun 2021 sampai 2024, inilah masa-masa terberat dan kelam dalam hidup saya. Suami saya terkena PHK karena penyalahgunaan keuangan kantornya, di mana dia melakukan korupsi dan dana korupsi itu digunakan untuk judi online, serta prostitusi atau karaoke setiap Sabtu dengan teman-temannya. Akhirnya penghasilan yang dulu bisa sedikit diberikan kepada anak, dan sekarang sudah tidak bisa lagi. Anak saya saat itu masih kuliah semester 1 dan terpaksa saya hentikan karena ketidakmampuan untuk membayar biaya kuliahnya. Setelah ibu saya meninggal, rumah yang dulu saya tempati dijual oleh adik saya. Saya memang mendapat jatah warisan yang dibagi 5. Tapi dana tersebut saya gunakan untuk kontrak rumah selama 3 tahun, dan semua hal mengenai kontrak rumah serta biaya-biaya yang dibutuhkan, suami lepas tanggung jawab. Jadi bisa dibilang bahwa suami ada hanya untuk pelengkap saja. Saking beratnya tanggung jawab yang saya pikul, saya terjerat pinjaman online yang semakin menumpuk, dan saya kesusahan untuk keluar dari masalah ini. Mungkin banyak dosa yang sudah saya lakukan terhadap almarhum ibu karena saya suka marah. Saya sudah berusaha berdagang kecil-kecilan tapi selalu tidak lancar. Sepertinya rezeki saya telah ditutup. Saya memang masih bekerja, tapi hasil yang saya terima tidak sebanding dengan utang yang harus saya bayar untuk pinjaman online. Setiap bulan saya kebingungan mencari uang untuk biaya hidup, sedangkan suami saya tidak mau tahu. Saya ingin didoakan oleh pastor supaya Tuhan mengampuni dosa saya, memulihkan rumah tangga kami, mengubah suami saya jadi suami yang mau melihat kesusahan istri dan anaknya. Saya mau Tuhan memudahkan jalan hidup saya, Pak, supaya kepahitan yang ada dalam hati saya bisa lepas.
Semoga Pastor senantiasa sehat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Sebenarnya masalah kamu lebih pelik dari yang kamu kemukakan. Ada hal-hal yang ruwet yang tidak kamu kemukakan di dalam tulisan ini. Jadi benar-benar kamu dalam kondisi seperti orang yang terlilit oleh belitan akar pohon yang kamu tidak bisa keluar. Kondisi seperti ini sebenarnya hanya Tuhan yang bisa tolong. Mau diurai bagaimanapun sulit. Tapi yang saya mau katakan, jika ada barang yang bisa dijual, juallah untuk membayar hutang online. Saya paling benci dan tidak suka dengan orang yang melakukan pinjaman online. Dulu saya pernah membantu berkali-kali, tetapi setiap kali saya bantu, biasanya orang jatuh lagi dalam dosa itu. Sampai sekarang saya nggak mau bantu. Jadi apa yang bisa kamu jual, jual. Lalu kamu harus hanya minta pertolongan Tuhan saja. Ruwet sekali hidup kamu. Jangan harap suamimu, karena suamimu memang tidak bertanggung jawab. Jangan harap. Tetapi ada belokan-belokan atau kejadian-kejadian yang tidak kamu duga dan yang itu membuat kamu bisa lolos. Dan ingat, kalau kamu sudah lolos ini, jangan pinjam uang dari online. Dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mau menyempurnakan kamu lewat kondisi kamu yang kritis ini. Supaya kamu mengarahkan diri ke langit baru, bumi baru. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 27 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Om Eras, beberapa waktu lalu di khotbah doa pagi yang bertema menjadi pelita Tuhan, Om berkata firman dibisikkan ke jiwa kita, jiwa diisi logos, logos memenuhi nurani, nurani menguduskan roh, lalu roh menjadi pelita Tuhan. Apa maksud Om dengan frasa nurani menguduskan roh? Nurani menguduskan roh sebenarnya artinya nurani mencerdaskan. Ya. Jadi roh kita tidak dicemari oleh keinginan hasrat-hasrat yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi penjelasan ini perlu waktu, nanti saya akan jelaskan. Tolong ingatkan saya ceramahkan ini. Karena ini sudah saya diskusikan dengan pendeta Yehuda juga. Karena ini pelik sampai saya diskusikan khusus. Ya. Nurani menguduskan roh. Menguduskan itu bukan membersihkan ya. Tetapi membuat roh menjadi cerdas, maka jadi pelita Tuhan. Itu maksudnya. Oke. Apakah maksudnya dengan nurani yang baik atau mata yang terang akan menghasilkan produk-produk kudus? Betul. Produk kecerdasan sehingga mengerti kehendak Allah. Jadi menguduskan roh ini membuat cerdas. Kecerdasan itu kemampuan untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu maksudnya. Jadi pelita Tuhan. Nangkep ya? Teruskan. Jadi apakah pikiran, perasaan, kehendak yang kudus sehingga roh kita kudus? Iya. Nurani itu yang mengendalikan hidup kita sebenarnya. Jadi kalau nurani kita itu dewasa atau sempurna, maka semua tindakan kita selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, di sini maksudnya bagaimana logos memenuhi nurani, nurani menguduskan roh, baru roh menjadi pelita Tuhan. Jelas nggak? Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 55 tahun, seorang janda mempunyai 2 anak tinggal di Jawa Barat, seorang penjahit jemaat karismatik. Shalom Pak Erastus, saya senang mendengarkan khotbah dan pengajaran Bapak. Saya bekerja sebagai penjahit yang sering berpindah-pindah dan bertemu banyak orang beberapa tahun yang lalu. Sekarang saya bekerja freelance di rumah. Beberapa waktu lalu, orang-orang yang saya kenal di tempat kerja sebelumnya chat saya di WhatsApp untuk meminjam uang. Bagaimana saya harus menyikapinya ya Pak? Jangan meminjamkan uang kepada orang yang salah. Orang jadi malas, menyalahgunakan kamu, nanti uang yang mestinya kamu gunakan untuk Tuhan dipakai untuk yang tidak tepat. Kamu harus minta hikmat Tuhan.
Uang kamu pinjamkan jika itu betul-betul untuk konsumtif. Untuk makan, dalam kondisi orang yang terpepet anaknya mau sekolah misalnya. Itu pun harus dipertanyakan. Jangan lagi ada uang orang sembarangan hidup. Begitu anak mau sekolah baru minta saudara. Saya lihat ada orang-orang seperti itu. Jangan mudah. Jadi kalau ada orang minjam dan betul-betul itu perlu ditolong, kadang-kadang dia mau pinjam 5 juta, kamu kasih 1 juta. Nggak usah pinjam, kamu kasih. Kalau kamu punya. Dunia kita hari ini banyak orang tidak bertanggung jawab dan saya sering menjadi korban itu. Jadi saya kapok bener deh soal ini. Oke, terus. Iya, tadi keterangannya padahal mereka sudah lama tidak pernah Padahal, kontak. Padahal mereka sudah lama tidak pernah kontak dengan saya dan mereka kontak saya sekarang hanya untuk pinjam uang. Yang begitu jangan diurusin. Ya, jangan diurusin. Kamu merusak orang, ya. Oke, teruskan. Iya. Berikutnya dari seorang wanita usia 32 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Jawa Tengah, jemaat karismatik ya Pak ya? Iya, karismatik Injili kayaknya. Ya. Shalom Pak Pendeta, Bapak Pendeta pendamping dan juga kru ABAM. Terima kasih kami telah diizinkan menjangkau Bapak Gembala melalui ABAM. Pak Eras, pada ABAM episode 768, saya bercerita kepada Bapak mengenai pekerjaan saya sebagai kepala sekolah PAUD yang pemiliknya menganut sebuah kepercayaan. Jadi ini agama kepercayaan ya, Oh iya. bukan kepercayaan suatu agama, tapi agama kepercayaan. Oh iya. Terus, Sesuai arahan Bapak, saya tetap bekerja di sana. Tapi setelah setahun berjalan, saya rasa tidak nyaman dan tidak damai sejahtera, Pak. Saya merasa bahwa ada banyak value atasan yang tidak sesuai dengan hati saya dan arah pendidikan yang berbeda. Saya selalu mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan orang tua murid. Sedangkan yayasan ingin kepentingan yang terbaik untuk perkembangan kepercayaan ini. Saya juga baru tahu kalau doa yang wajib diajarkan adalah doa anak dari buku mereka. Saya ingin keluar, Pak, tapi saya butuh pekerjaan untuk jadi tulang punggung keluarga. Suami saya sakit, bapak saya juga sakit. Keponakan saya juga ikut saya karena ditinggal orang tuanya bercerai, dan anak saya sendiri masih usia 11 tahun. Kami juga punya cicilan di bank yang belum lunas. Kami ambil cicilan ketika suami belum sakit dan masih bisa bekerja. Upah saya di TK ini termasuk upah tertinggi di Magelang. Apa yang sebaiknya saya lakukan ya Pak? Apa saya kerja pabrik atau kerja di luar kota saja supaya cukup ya Pak? Terima kasih Tuhan memberkati. kecil sekali ya upahnya ya. Iya, Kecil sekali upahnya ini. Yang pertama, jangan pindah dulu sebelum kamu pasti punya pekerjaan. Kalau sampai menganggur itu sulit. Value atasan yang tidak sesuai dengan hati kamu mestinya tidak menjadi masalah. Emangnya kamu terpengaruhi? Atau kamu mau mencoba mengubah atasanmu? Kan tidak. Justru kamu hadir di situ untuk menjadi berkat. Jangan kamu merasa tidak betah hanya karena perasaan kamu terganggu karena ketidakdewasaan. Ya tidak nyaman saya. Kalau Tuhan taruh kamu di situ, kamu harus berusaha nyaman untuk menjadi berkat bagi mereka. Kamu jual jasa di situ. Kau masih bisa mempengaruhi orang yang kamu pengaruhi ke jalan Tuhan. Tapi upah kamu ini kecil sekali. Saya tidak tahu kenapa sekecil ini. Bagaimana kamu bisa hidup dengan upah sekecil ini? Kau masih banyak kebutuhan. Tapi sementara kamu kerja di situ dan memikirkan usaha yang lain. Jika kamu menjadi kekasih Tuhan, Tuhan tidak permalukan kamu. Ya, tetaplah di situ dan berjuanglah. Tuhan kiranya menolong kamu, nak. Amin. Teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 33 tahun, seorang pengajar jemaat GSKI. Shalom Om Eras yang saya kasihi dan hormati. Saya pendengar setia Om Eras sudah lebih dari 10 tahun dan selalu setia mengikuti khotbah, doa pagi dan lain-lain. Terima kasih buat setiap khotbah yang mengubah dan menegur kami sampai bertumbuh sejauh ini Om. Saya berharap Om Eras bisa jaga kesehatan, jaga pola makan, agar bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan penyambung lidah Tuhan bagi umatnya.
Om, saya hanya ingin memberikan sedikit masukan dari anak rohani Om yang belum ada apa-apanya ini jika dibandingkan dengan orang-orang di sekeliling Om Eras. Tapi dengan hati yang begitu menyayangi Om, karena saya tidak mau Om Eras jatuh atau dibully lagi, saya sedih Om. Sementara kami belajar diam, bahkan tidak merespon apapun di media sosial. Jadi begini, mungkin niat Om Eras memang baik sebagai contoh bagi jemaat. Tapi akhir-akhir ini saya justru melihat Om Eras dalam khotbah doa pagi sering menunjukkan sikap keaku-akuan. Sikap yang seakan-akan menunjukkan kehebatan pelayanan, pengorbanan, dan kesaksian Om Eras yang justru terlihat seakan-akan menunjukkan sifat keaku-akuan. Ya, begini nak. Tidak selalu saya khotbah menunjukkan prestasi saya atau doa saya yang rajin. Karena saya 30 hari, 30 khotbah doa pagi. Hari Minggu 3 kali. Hari Minggu itu bisa 5 kali maksudnya. Jadi kalau 5 kali 4, 20, plus 30 sudah 50 khotbah. Plus pertengahan minggu. Jadi saya bisa khotbah 60 sampai 70 kali. Dari 70 kali kalau saya menyebut hal-hal yang saya lakukan, pasti kesannya jadi banyak. Padahal dari 70 itu mungkin hanya 3 atau 4 atau paling banyak 5. Kecuali saya khotbah 5 kali, 5-5-nya saya sebut, itu konyol. Lalu saya juga pernah mengatakan, aduh saya mestinya tidak perlu menyebut ini. Ya, aduh saya sebenarnya nggak ingin menyebut, tapi saya harus menyebut. Satu, saya harus menjadi teladan. Tidak mungkin saya mau dipuji. Demi supaya dipuji saya bangun jam 2 pagi atau setiap hari jam 5. Itu tidak masuk akal. Lalu kalau saya berbuat kebaikan supaya dapat pujian, kayaknya naif nak. Sebab sejak 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu saya di Petamburan. Sampai saya keluar dari Petamburan tidak punya rumah. Saya sudah biasa memberi. Dan itu irama hidup bukan untuk ditunjukkan. Jadi kalau saya mau dipuji maksud saya memberi hanya karena dipuji, saya cuma memberi ala kadarnya. Saya menjadi miskin, tidak bisa beli rumah demi pekerjaan Tuhan. Dan itu segenap hidup saya. Bukan karena mau dipuji. Lalu itu juga harus menjadi satu contoh yang harus dikemukakan. Ingat, tidak selalu dari 70 khotbah dalam 1 bulan. Tentu ada 3-4 kali dan itu terkesan banyak, tentunya tidak. Kalau kita membaca tulisan Paulus, dia pernah mengatakan, Petrus itu, perjalanan pelayanannya dibiayai oleh jemaat. Saya biaya sendiri. Lalu, Paulus juga mengatakan, aku bikin kemah, kerja keras bikin kemah dengan tanganku, untuk membiayai perjalanan pelayanan diriku dan teman-teman sepelayananku. Ya, itu yang kita baca. Belum lagi yang lisan dia ucapkan. Lalu dia berkata lagi, aku selama ada di tengah-tengah kamu, tidak mengingini bajumu atau duitmu atau emasmu. Aku bekerja dengan tanganku sendiri. Udah berapa kali dia ngomong. Bukan untuk pujian. Itu irama hidup. Yang karenanya Paulus mengatakan, ikuti teladanku. Nah, orang bisa melihat itu satu keaku-akuan. Tapi banyak orang yang menerima itu sebagai contoh yang memicu, mengencourage, memberi inspirasi. Jadi tergantung bagaimana orang menilai. Nah, terima kasih untuk masukanmu. Saya tidak akan berhenti menyaksikan ini jika Tuhan suruh. Dan saya akan berhenti kalau Tuhan suruh saya berhenti. Ya. Saya juga dengar pendeta berkhotbah. Kalau tangan kanan memberi, jangan tangan kiri tahu. Itu maksudnya kalau kita sengaja memberitahu orang sebuah pujian. Tapi kalau Paulus yang tadi saya saksikan, apakah maksudnya supaya dipuji? Apakah Paulus melanggar firman? Ya, itu nak. Oke, teruskan. Cerita-cerita Om Eras kadang diulang-ulang. Misalnya bagaimana Om bangun pagi, tidur hanya beberapa jam, pengorbanan uang, dan lain-lain yang menurut saya secara pribadi tidak perlu diceritakan secara berlebihan. Berlebihan itu berapa kali nak? Dari 70 saya khotbah. Berapa kali? Dan itu tentu harus dikemukakan nak.
Lihat orang-orang kaya yang duitnya miliar sampai triliun, nggak buat apa-apa. Nanti satu kali di surga dia berkata, saya nggak lihat contoh Tuhan. Lalu Tuhan akan berkata, Erastus sudah ngomong, kamu sudah dengar contoh, tapi kamu tidak lakukan. Harus ada peragaan yang jelas. Dan itu bukan untuk pujian, tapi kalau orang menganggap itu keakuan atau pujian, ya ora popo sayang. Jangan karena takut dianggap sombong lalu kita tidak menyaksikan. Apa yang kita lakukan itu pun karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, jelas. Jelas, Om. Oke, teruskan. Menurut saya, tanpa Om cerita, kami semua percaya dan yakin bahwa Om Eras memang sudah di level berbeda serta sudah melakukan semuanya itu. Kamu mendengar saya udah 10 tahun, nak. Iya, 10 tahun. Dan kamu bisa mengenal saya. Bagaimana yang baru mengenal saya 1 bulan, setahun, 2 tahun? Mereka juga harus mendengar kesaksian hidup dari seorang yang diubahkan Tuhan. Orang-orang yang militan perwira tinggi kerajaan sorga, yang menyerahkan rupiah terakhirnya untuk Tuhan, menit terakhirnya untuk Tuhan, dengan mengabaikan keletihan-kelelahan, supaya bisa menjadi inspirasi, contoh dan teladan. Kalau hanya untuk dipuji, nggak perlu, kita sudah terhormat, nak. Ya, nggak perlu. Kita udah nggak butuh pujian hari ini. Ya, lagi pula ya, apa yang kita lakukan ini sudah dari dulu. Bukan baru kali ini. Oke, teruskan. Ya. Jadi tidak perlu berusaha meyakinkan kami karena kami percaya dengan Om Eras yang adalah hamba dan pelayan Allah. Saya tidak meyakinkan kamu, nak. Seperti selama ini saya mengajarkan monoteisme, ada orang percaya, ada tidak. Saya tidak perlu takut kalau Roh Kudus di dalam hati dia akan tahu saya hamba Tuhan atau tidak. Jangan meyakinkan orang siapa kita, itu salah. Yakinkan orang siapa Allah yang benar itu. Mantap. Teruskan. Ya, maaf Om kalau saya salah menilai, tapi karena saya sayang sama Om, makanya saya ingin menyampaikan hal ini. Ya, nanti Terima kasih Om, sehat. Saya terima kasih kamu sayang saya. Nanti kamu tanya Roh Kudus minta hikmat. Umur saya 2 kali lipat dari umur kamu. Dan saya sudah menjalani jalan panjang. Saya takut berbuat dosa. Selalu sekecil apapun. Kamu jangan pikir saya tidak bergumul. Dalam khotbah berapa kali saya berkata, aduh saya mau cerita lagi nih. Nggak enak nih mau cerita. Dan saya selalu mengoreksi. Kalau ada yang salah dalam hidup saya. Setiap hari. Makanya saya juga pernah berkata, wah mesti dikurangi nih ngomong ini. Saya udah ngomong sama orang dekat saya. Oke? Ya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 35 tahun sudah menikah memiliki 2 anak tinggal di Jakarta, jemaat karismatik. Shalom Bapak Pendeta Erastus, saya mau bertanya. Apa betul lagu bisa menghipnotis atau mempengaruhi seseorang, khususnya lagu duniawi, apalagi yang melo-melo? Ya, pengertian hipnotis itu apa? Hipnotis itu mempengaruhi dan menguasai hati, menguasai sampai tingkat mencengkeram hati. Jelas, sangat bisa. Lagu-lagu itu menghipnotis sampai orang hilang kesadarannya. Ya. Kesadaran sehatnya jadi ganti dengan kesadaran yang tidak sehat. Oke. Cukup ya? Iya. Saya kira ini sudah cukup ya. Kita akan sambung di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Haleluya.